Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 155. Melihat kedua mobil itu melaju kencang, para pemuda dan pemudi di sekitar mereka bersorak kegirangan. Suasana penuh gairah di tempat kejadian langsung tersulut, dan segala macam suara seperti tangisan hantu dan lolongan serigala terdengar silih berganti. Menurutmu siapa yang akan menang? Pasti orang asing itu. Dia pembalap profesional dan mengendarai mobil drift yang cocok untuk venue melengkung. Tidak ada keraguan dia akan menang. Kebanyakan orang mengira Dick pasti akan menang. Saya bertaruh Lamborghini akan menang dan mengalahkan orang asing. Jika ada yang tidak puas, taruhan saya $10. Hanya sejumlah kecil orang yang tidak tahan dengan Dick dan mendukung Qin Ming untuk menang. Tunggu saja sampai kamu mengaku kalah. Chen Tianyu dan Wu Hao saling memandang dan berkata serempak. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mendengus keras dan berbalik untuk melihat layar lebar untuk menyemangati pengemudi yang mereka temukan. Dalam simulasi lintasan jalan raya kota, Lamborghini dan Silvia terbang berdampingan sejauh 20 meter. Bahkan sebelum menambah kecepatan, mereka memasuki tikungan berbentuk S pertama. Lekukan kurva ini tidak besar, jadi tidak perlu melayang. Qin Ming mempercepat dan melewatinya. Performa awal Lamborghini yang luar biasa ditampilkan sepenuhnya. Seperti binatang buas, ia mengguncang Silvia yang dikendarai oleh Dick di dalam sekejap mata. Dick tidak terburu-buru dan tenang serta tenang. Ada banyak tikungan di punggung, termasuk tikungan 90 derajat dan tikungan slalom 360 derajat. Mobil yang dipelihara mobil drift Silvia bahkan lebih bertenaga dari harimau, dan dipastikan mampu mengalahkan Qin Ming. Setelah melewati tikungan berbentuk S, terjadilah persimpangan dengan sudut siku-siku 90 derajat. Dalam pandangan Dick, Lamborghini melintas dengan drift yang indah, dan jarak antara kedua mobil tersebut kembali melebar. Selanjutnya, tikungan mengikuti satu demi satu, dan kedua mobil itu terbang melintas seperti binatang buas. Suara mesin mobil dan suara gesekan akibat drifting membuat darah orang mendidih. Namun, Dick menemukan bahwa meskipun dia memaksimalkan kecepatan dan keterampilan driftingnya, dia semakin menjauh dari Lamborghini di depannya. Lambat laun Dick kehilangan ketenangan awalnya dan keringat mengucur di keningnya, ia masih belum mampu mengejar Lamborghini, yang menunjukkan bahwa teknologi drifting lawan sudah mencapai puncaknya dan ia tidak takut mati saat berkendara. Di dalam Lamborghini, tubuh Xiao Yutong bergoyang dari waktu ke waktu saat mobil berbelok dengan keras, dan jantungnya berdebar tak terkendali. Dia harus berbalik ke samping dan memeluk erat jok mobil dengan kedua tangannya. Qin Ming menyipitkan matanya sedikit, dan dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya yang membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Kerjasama yang terampil dari tangan dan kakinya membuat mobil melayang dengan sempurna berulang kali, dan dia menangkap setiap tikungan dengan tepat. Ya, kami pasti menang. Di luar arena, Chen Tianyu menatap layar lebar dengan saksama. Dia melihat bahwa Qin Ming telah mengguncang Dick sejak awal dan berada jauh di depan. Dia sangat bersemangat mengangkat tangannya dan berteriak seperti ayam. Sialan, pembalap profesional yang sampah, sungguh penipu. Wajah Wu Hao menjadi semakin jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dick, seorang pembalap profesional, adalah sampah dibandingkan dengan Qin Ming. Itu semakin jauh dan semakin jauh, tidak mampu mengejar ketinggalan. Ayo ayo. Teknik driftingnya keren sekali, dia hanyalah idola saya. Para penonton pria dan wanita muda berteriak dengan semangat, mengubah suasana menjadi puncaknya. Ada kecelakaan mobil, akan segera terjadi kecelakaan mobil. Wu Hao terus bergumam. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada kesalahan Qin Ming dan kecelakaan mobil itu. Dick secara ajaib bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, ini adalah angan-angan Wu Hao. Ketika dia melihat Qin Ming melewati tikungan terakhir dan kembali ke titik awal di layar lebar, dia benar-benar putus asa dan wajahnya lebih jelek daripada menelan tikus mati. Boom! Boom! Mesin menderu, lampu mobil menyala, dan Lamborghini abu-abu tua melaju melewati pintu masuk dan keluar lintasan. Mencicit. Segera setelah itu, terdengar suara rem yang keras, dan Lamborghini membuat gerakan 360 derajat yang indah dan berangin di ruang terbuka di depan pintu masuk dan keluar, dan berhenti dengan mantap, dan angin kencang yang ditimbulkannya. Tidak diketahui. Saya menangkap Rock Mini banyak gadis di dekatnya. Ya, aku menang, saudara Qin, kamu sangat tampan. Chen Tianyu melolong penuh semangat dan melompat. Banyak pria dan wanita muda tidak menyangka Qin Ming akan menang sepenuhnya. Mereka berkumpul di sekelilingnya seperti pahlawan menyambut kembalinya kemenangannya, dan sesaat kemudian mereka mengepung Lamborghini. Qin Ming keluar dari mobil dengan santai, dengan sedikit semangat balap di wajahnya. Xiao Yutong, sebaliknya, sedang bersandar di pintu mobil dan merosot di kursi penumpang. Wajahnya pucat, kepalanya pusing, napasnya cepat, dan dadanya naik turun dengan hebat mengendarai roller coaster. Saudara Qin, kamu sangat kuat. Dibandingkan denganmu, monyet asing kurus itu hanyalah bajingan dengan efektivitas tempur kurang dari 5, teriak Chen Tianyu. Jika dia seorang gadis, dia tidak sabar untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukan Qin Ming. Pria tampan,
Kemampuan mengemudimu sangat mengesankan, bisakah kamu memberiku pelajaran? Pria tampan, aku juga ingin dirangsang. Bisakah kamu mengajakku berkendara bersamamu lagi? Beberapa wanita cantik yang penuh gairah mengedipkan mata dan berkata dengan genit. Hal ini membuat banyak pria iri dan iri. Jika mereka juga memiliki kemampuan mengemudi seperti itu, tidak akan mudah untuk menjemput gadis. Qin Ming menikmati perlakuan semacam ini dan dengan senang hati mengangkat tangannya dan mengulurkan dua jari. Saudaraku, kamu merokok. Chen Tianyu segera mengerti dan buru-buru mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Qin Ming, menyalakannya dengan rajin. Qin Ming menarik napas dalam-dalam, mengembuskan asap tebal, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, saya yakin saudara benar, bukan? Chen Tianyu mengangguk seperti ayam makan nasi, mengacungkan jempol dan berkata, saudara Qin, kamu luar biasa, saya mengagumimu. Gadis berbikini yang menjadi wasit pun berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum cerah, tampan, selamat telah memenangkan perlombaan ini, dan memecahkan rekor lintasan jalan perkotaan klub kami, yang 2 kali lebih tinggi dari rekor sebelumnya. Menurut sesuai peraturan klub, Anda akan menjadi VIP kami mulai sekarang. Ini adalah kartu emas VIP. Karena itu, gadis berbikini itu menyerahkan kartu VIP VTP berlapis emas. VIP yang memegang kartu emas dibebaskan dari semua biaya keanggotaan seumur hidup, dan juga dapat menikmati layanan tambahan. Jumlah kartu emas yang dikirim dari pembukaan hingga saat ini tidak lebih dari 10, jadi sebaiknya simpanlah. Terima kasih. Qin Ming dengan sopan menyimpan kartu emas itu dan menemukan catatan di bawahnya dengan serangkaian nomor telepon tertulis di atasnya. Gadis berbikini itu tersenyum menawan dan menunjukkan ekspresi yang mengingatkanku untuk memanggilku. Saat ini, Dick keluar lintasan, 1,5 menit lebih lambat dari Qin Ming. Waktunya juga memecahkan rekor klub, tetapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Qin Ming. Sial, bagaimana kamu bisa mengendarai mobil, dan kamu berani mengaku sebagai pembalap F1 profesional, tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan warga sipil kelas 2. Wu Hao sangat marah hingga dia mengutuk dan ingin melakukannya berikan beberapa tendangan pada Dick. Menang atau kalah itu biasa. Kalau saya ketemu Master, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Dick tak berdaya. Tuan Wu, sekarang Anda tahu betapa kuatnya Tuan yang saya temukan, kan? Bagaimana menurut Anda, apakah Anda yakin? Wu Hao seperti ayam jago yang kalah. Dia tidak bisa menjaga wajahnya dan berkata tidak yakin, Chen Tianyu, jangan bangga. Kamu sendiri yang tidak memenangkannya. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo berkompetisi secara langsung. Tidak peduli siapa yang mengemudikan mobil, kamu kalah. Yang kalah tidak memenuhi syarat untuk menantangku, kata Chen Tianyu dengan bangga. Kata-kata ini membuat Wu Hao sangat marah, tetapi Chen Tianyu adalah tuan muda keempat dari keluarga Chen, dan dia tidak dapat melakukan apapun pada Chen Tianyu, jadi dia berkata dengan marah, mari kita tunggu dan lihat. Tunggu sebentar. Qin Ming juga mengikuti dan berkata dengan sikap acuh tak acuh, kamu sepertinya melupakan sesuatu. Di mana taruhannya? Wu Hao, kamu tidak mau mengaku kalah, apakah kamu siap untuk melarikan diri? Kata Chen Tianyu menggoda. Itu hanya 1 juta. Bukannya aku tidak mampu kehilangan. Ikutlah denganku untuk mendapatkan uang. Wu Hao berkata dengan nada menghina, tapi kehilangan 1 juta membuatnya merasa sangat tertekan. Ketika dia datang ke mobilnya, Wu Hao membuka bagasi dan mengeluarkan tas berisi uang tunai 1 juta penuh, dan dengan enggan melemparkannya ke Chen Tianyu. Chen Tianyu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi sebelum dia bisa menyentuh tas itu, Qin Ming meraihnya di tangannya dan berkata sambil tersenyum, seperti yang telah disepakati sebelumnya, jika kamu menang, itu milikku, jadi sebaiknya kamu tidak menyentuhnya. Dia. Bukannya aku belum pernah melihat uang sebelumnya. Aku tidak peduli hanya dengan 1 juta, dan aku tidak akan mencurinya darimu. Bagaimana kalau kamu melepaskan aku seolah-olah kamu sedang menjaga dari pencuri? Kata Tianyu dengan nada mencemooh. Wu Hao merasa malu dan tidak berminat untuk terus bermain. Dia menatap tajam ke arah Qin Ming, masuk ke dalam mobil, dan bersiap untuk pergi. Tuan Wu, di mana upah saya? Kata Dick dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Sial. Kamu kalah dalam permainan dan membuatku kehilangan 1 juta, dan kamu masih berani meminta uang kepadaku, keluar. Wu Hao mengumpat dengan marah dan pergi. Sampah yang bisa diandalkan, kalau aku tahu aku tidak akan membantumu membalap mobil, teriak Dick marah pada siluet mobil di kejauhan sambil mengumpat beberapa kata dalam bahasa Inggris. Pria bernama Wu itu penjahat sekali. Jika kamu membantunya balapan, kamu berada dalam masalah. Sobat, jangan marah, itu tidak layak. Qin Ming menasihati dengan baik. Lupakan saja, pikirkan saja menghabiskan uang untuk membeli pelajaran. Dick menahan amarahnya dan berkata terus terang kepada Qin Ming, kamu adalah master dengan keterampilan drifting terkuat yang pernah saya lihat. Jika kamu ikut serta dalam kompetisi internasional, saya jamin kamu bisa mengambil gelar Raja Mobil. Saya hanya bersenang-senang. Jika saya berlari di trek F1 biasa, saya mungkin bukan lawan Anda, kata Qin Ming merendah. Kamu sungguh luar biasa, kemampuan driftingmu luar biasa, kata Dick dengan kekaguman yang tulus. Saudara Qin, ayo pergi, kamu memenangkan uang, cari tempat untuk mengundang kami merayakannya. Kata Chen Tianyu,
bertekad untuk membunuh Qin Ming, karena uangnya dimenangkan dengan sia-sia. Tidak masalah. Qin Ming berkata dengan gembira, sepertinya ada toko minuman dingin di dekat sini. Saya mengundang Anda untuk minum. Buka dan minum sesuka Anda. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu memenangkan 1 juta gratis dan kamu hanya mengundang kami untuk minum minuman dingin. Chen Tianyu memutar matanya dan berkata dengan jijik, kamu terlalu pelit. Aku tidak iri pada apapun dan rasanya asam. Jika kamu tidak ingin minum minuman dingin, pulanglah dan minum air dingin sendiri. Kata Qin Ming sambil tersenyum main-main. Bab 156. Tuan Wu, hentikan mobilnya, saya perlu menemui Anda untuk sesuatu. Wu Hao melaju menuju pintu keluar klub ketika dia tiba-tiba melihat seseorang melambai padanya di sisi jalan. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Qian Feng. Tiba-tiba dia berhenti dan bertanya dengan tidak sabar, apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Wu, Anda kehilangan mobil malam ini dan kehilangan 1 juta. Apakah Anda tidak bahagia? Qian Feng mendekat dan berkata sambil setengah tersenyum. Omong kosong. Wu Hao berkata dengan marah, apakah kamu di sini untuk melihat lelukonku? Jangan berani-berani, jangan marah, Tuan Wu. Saya kenal anak laki-laki yang memenangkan perlombaan, tidakkah Anda ingin melampiaskan amarah Anda? Qian Feng berkata dengan sedih setelah menyaksikan keseluruhan proses balapan dan sudah melakukannya mengenali Qin Ming. Mata Wu Hao berbinar, biar ku beritahukan padamu dari mana anak itu berasal. Karena keluarga Wu dan keluarga Chen telah bertengkar secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, Wu Hao dan Chen Tianyu juga berselisih satu sama lain, tetapi keluarga Chen adalah keluarga pertama di kota Donghai. Jadi dia tidak bisa terang-terangan melakukan apapun pada Chen Tianyu. Saham ini dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada pengemudi yang ditemukan Chen Tianyu. Nama anak laki-laki itu adalah Qin Ming. Dia tidak memiliki identitas dan latar belakang. Dia hanyalah pengawal kecil. Qian Feng berkata dengan nada menghina. Beraninya seorang pengawal mengambil uangku. Aku akan memberitahumu cara meludahkannya. Kilatan kebencian melintas di mata Wu Hao, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tuan Muda Wu, Anda harus memanggil lebih banyak orang. Anak laki-laki bernama Qin memiliki beberapa trik, dan kita tidak dapat menghadapinya jika kita tidak memiliki cukup orang. Tujuan balapan Qin Ming adalah untuk memenangkan taruhan 1 juta dolar. Sekarang dia punya uang, dia tidak lagi tertarik untuk melanjutkan permainan dan mengusulkan untuk pergi. Chen Tianyu memenangkan taruhan balap, dan itu adalah momen kesuksesan besar. Dia belum cukup bersenang-senang dan tidak ingin pergi. Jaga itu tapi jangan kirimkan. Jika kamu menyeberangi sungai, kamu akan merobohkan jembatan. Jangan minta bantuanku lain kali. Qin Ming berkata dengan nada mencemooh, menoleh untuk melihat Xiao Yutong yang masih duduk di dalamnya mobil dan belum pulih sepenuhnya. Bagaimana denganmu, apakah kamu akan berangkat sekarang? Kalau begitu, antar aku pulang. Ayo pergi. Xiao Yutong bersandar di kursi dengan lesu dan berkata dengan suara lembut, kamu bisa mengendarai mobilku. Kamu bertanggung jawab mengirim Yutong pulang. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah mengakhirinya bersamamu. Chen Tianyu memperingatkan. Qin Ming menutup telinga terhadap kata-kata Chen Tianyu, melambaikan tangan, dan meninggalkan klub dengan Ferrari Xiao Yutong. Xiao Yutong tetap diam sepanjang jalan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Qin Ming melirik ke kaca spion dari waktu ke waktu, dengan cibiran di bibirnya, karena dia menemukan bahwa setelah meninggalkan klub, dia diikuti oleh mobil sport Porsche berwarna perak, dan orang di dalam mobil itu tidak lain adalah Wu Hao. Titik. Siapapun yang tidak bodoh dapat menebak bahwa alasan Wu Hao mengikuti Qin Ming adalah untuk mendapatkan kembali 1 juta yang hilang. Sepertinya sulit mendapatkan uang gratis. Qin Ming mencibir main-main, tanpa menghentikan mobilnya, ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan Wu Hao. Xiao Yutong sama sekali tidak menyadari bahwa ada mobil yang mengikutinya sampai 2 van yang diparkir menyamping di tengah jalan muncul di depan mereka. Ada juga sekitar 20 pria muda yang mengelilingi van tersebut. Ini benar-benar baru. Saya bertemu dengan seseorang yang dirampok di jalan. Mereka mungkin bandit yang ingin merampok seks tetapi bukan kekayaan, jadi berhati-hatilah. Bahkan jika mereka berani merampok kekayaan, bibiku harus mengebiri mereka semua, kata Xiao Yutong dengan sengit. Berhenti. Teriak sekelompok gangster yang menghalangi jalan. Qin Ming memarkir mobilnya perlahan, menjulurkan kepalanya dan berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Minggir. Kamu masih sangat kecil. Horizontal. Pemimpinnya bertubuh tinggi dan memiliki bekas luka yang parah di wajahnya. Dia terlihat sangat galak. Dia tersenyum garang dan berkata, jika kamu tidak ingin kehilangan tangan dan kakimu dan menjadi cacat, turunlah dari mobil dengan patuh. Turun dari bas, turun dari bas. Lebih dari 20 gangster mengeluarkan tongkat, parang, dan senjata lainnya dari van dan menyerbu ke depan seperti dewa yang mengancam. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, mengapa repot-repot menyentuh orang ini? Anda mungkin melukai diri sendiri. Qin Ming sama sekali tidak melihat gangster seperti itu, jadi dia membuka pintu dan keluar dari mobil tanpa tergesa-gesa. Pergi sejauh mungkin sebelum bibiku marah. Xiao Yutong menunjukkan sifat gadis kecil yang sombong dan berteriak dengan kejam. Gadis kecil, kamu memiliki temperamen yang buruk.
Apakah kamu ingin saudara-saudaramu bermain denganmu? Pepper, aku paling menyukainya. Dia cantik, dan dia berpakaian sangat seksi. Pasti menyenangkan untuk dimainkan. Beberapa gangster tertawa tidak senonoh, mata mereka yang serakah dan membara mengamati tubuh Xiao Yutong dengan bretel dan celana pendek. Bermain dengan adikmu. Xiao Yutong sangat marah, mengumpat dengan keras, dan berlari keluar seperti singa kecil yang marah. Dia mengangkat kaki kanannya dengan anggun dan menendang selangkangan seorang gangster yang sedang tertawa cabul. Bajingan itu segera menjerit melengking seperti babi yang disembelih, dan terjatuh sambil memegangi selangkangannya. Xiao Yutong telah belajar kungfu. Meski jauh dari lawan Qin Ming, menghadapi 3 atau 5 gangster bukanlah masalah. Dalam kemarahan, dia menendang tungkai dan kakinya, dengan cepat dan penuh kebencian. Dalam sekejap mata, 3 orang jatuh ke tanah sambil meratap, semuanya dipukul di selangkangan. Gadis ini sangat kuat, saudara-saudara, berkumpullah dan tangkap dia. Para gangster ini masih tahu bagaimana menghargai kecantikan, jadi mereka menyerahkan tongkat dan senjata lain di tangan mereka kepada kaki tangan di belakang mereka, dan menangkap Xiao Yutong dengan seluruh milik mereka. Tangan. Lawannya kalah jumlah, dan Xiao Yutong tidak mampu mengalahkan lawannya dengan 2 tinju, dan segera tidak mampu mengatasinya. Dengan begitu banyak orang yang menindas seorang gadis kecil, apakah kamu masih laki-laki? Sekelompok sampah. Qin Ming tidak tahan lagi. Dia melompat, mengangkat kap depan mobil dengan satu tangan, dan melompat ke kursi penumpang dengan sikap yang keren dan tampan. Dia berbalik ke samping, meraih kera kedua gangster itu dengan kedua tangannya, dan melemparkannya keluar dengan paksa. Kedua gangster seberat 145 pon itu terlempar sejauh 7 atau 8 meter seolah-olah terbuat dari kertas, dan jatuh ke saluran drainase di pinggir jalan. Dengan tambahan Qin Ming, tekanan Xiao Yutong sangat berkurang, tapi dia masih ingin menyelamatkan mukanya dan berkata, "Jangan khawatir, serahkan bajingan ini padaku. Jika kamu berani menganiaya bibiku, aku akan menghancurkan mereka semua." Melihat 7 atau 8 pemuda dipukuli hingga jatuh ke tanah, pria yang terluka itu berteriak dengan wajah berat, "Kalian, hentikan tumpukan sampah ini." Setelah menerima perintah, para gangster ini berhenti dan mundur, namun Xiao Yutong menolak dan menendang 2 orang terdekatnya. "Nak, hentikan." Meskipun pria yang terluka itu tidak ingin menyerang wanita itu, Xiao Yutong tidak memberinya wajah apapun, yang membuatnya sangat tidak senang, dan dia meraihnya seperti cakar elang. "Kaulah yang seharusnya berhenti." Qin Ming menghindar dan berdiri di samping Xiao Yutong, dengan santai mengayunkan tinjunya untuk menemuinya. Bang! Pria yang terluka itu menerima pukulan dan tanpa sadar mundur. Dia merasakan sakit yang menusuk di seluruh lengan kanannya. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Pria dengan bekas luka tidak tahu bahwa Qin Ming menunjukkan belas kasihan. Jika dia menerapkan sedikit kekuatan lagi, dia tidak lagi menginginkan lengannya. Pada saat ini, peluit berbunyi, dan Porsche perak berikut diparkir di sebelahnya. Wu Hao keluar dengan tatapan merendahkan, dan Qian Feng juga melompat dari kursi penumpang. "Cukup hidup." Wu Hao tersenyum sinis, menggoda. Dia memandang Qin Ming dengan kejam dan berkata dengan arogan, "Wah, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan uang saya? Jika Anda tidak ingin menderita sakit, kembalikan saja kepada saya dengan kedua tangan dan berteriak 3 kali, 'Tuan Wu, aku salah. Aku bisa mempertimbangkan untuk peduli padamu.' Apa yang kamu ingin aku teriakkan?" Tanya Qin Ming, pura-pura tidak mendengar dengan jelas. Berteriak 3 kali di depan umum, "Tuan Wu, saya salah." Wu Hao mengulanginya lagi. "Tolong mengerti, nama keluarga saya adalah Qin, bukan Wu. Bagaimana saya bisa memaafkan Anda atas sikap Anda yang mengakui kesalahan Anda?" Kata Qin Ming sambil tersenyum. "Sialan, kamu berani mempermainkanku." Wu Hao menjadi marah karena malu, matanya membelalak karena marah, dan dia berkata dengan kejam, "Nak, kamu akan minum anggur sebagai hukuman jika kamu tidak memakannya." Bersulang. "Skar, jika aku menangkapnya, aku akan menamparnya." "Kamu berani mempermainkan Tuan Wu, bukankah kamu ingin dibodohi?" Qian Feng menggembungkan janggutnya dan melotot, membantu seperti perempuan jalang. Pria dengan bekas luka itu dalam masalah. Lengan kanannya sakit parah dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk sementara waktu. Namun, dia harus mematuhi instruksi Wu Hao dan berteriak, "Saudara-saudara, berkumpullah dan bunuh anak ini. Ambillah dan serahkan pada Tuan Wu." Setelah pertarungan sebelumnya, para gangster ini semua tahu bahwa Qin Ming sulit untuk dihadapi, jadi mereka semua menunjukkan senjata mereka dan menerkamnya seperti serigala jahat. "Mundur, pedang tidak memiliki mata untuk menyakitimu," kata Qin Ming kepada Xiao Yutong. Mengikuti kata-katanya, dia melangkah maju, dengan mudah menghindari tongkat yang masuk, dan menabrak preman yang menyerangnya dengan bahunya yang berat. Bang! Gangster itu mendengus, terbang telentang, dan menjatuhkan beberapa gangster yang mengikutinya. Plop! Aduh! Qin Ming terus bergerak, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia menjatuhkan selusin gangster yang bergegas ke tanah. Wu Hao tercengang. Ketika dia mendengar Qian Feng berkata bahwa Qin Ming sangat kuat, dia berpikir bahwa Qin Ming hanya bisa melakukannya paling banyak 2 kali untuk menghadapi Qin Ming. Namun, ternyata orang-orang ini tidak cukup untuk menonton sama sekali.
Saya masih ingin mencari seseorang untuk mendapatkan kembali uang saya yang hilang, jadi saya membuat rencana yang bagus. Qin Ming mendengus dengan jijik dan bergegas menuju Wu Hao. Berhenti. Pria yang terluka itu berteriak. Jika Wu Hao dipukuli, dia tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Dia mengambil parang dengan tangan kirinya dan menebas punggung Qin Ming. Saat ini, Qin Ming sudah berada di depan Wu Hao, meraih kemeja Wu Hao, dan membalikkan tubuhnya untuk memblokir parang yang jatuh. Sudah terlambat bagi pria yang terluka itu untuk menghentikan serangannya, dan dia menebas punggung Wu Hao. Ah! Wu Hao menjerit kesakitan. Dia selalu menjalani kehidupan orang kaya, dengan pakaian bagus dan makanan enak, tapi dia tidak pernah mengalami kejahatan seperti itu. Dia hampir pingsan karena kesakitan. Tuan Wu, saya tidak bermaksud begitu. Apakah Anda baik-baik saja? Pria dengan bekas luka itu tidak menyangka akan melukai Wu Hao secara tidak sengaja, jadi dia buru-buru mencabut pisaunya dan menopang Wu Hao. Malai sebelah, matamu seperti mata anjing. Wu Hao menyeringai dan mengutuk. Itu salahmu sendiri, kamu pantas mendapatkannya. Jelas sekali bahwa para gangster ini dibawa oleh Wu Hao, gumam Xiao Yutong dengan sombong. Demi kesalehanmu kepadaku, aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab karena meminta orang lain membuat masalah. Aku hanya akan melepaskanmu dan keluar dari sini. Qin Ming melambaikan tangannya seolah ingin menangkal dari lalat. Tidak, nak, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku harus membalasmu 100 kali lipat untuk pisau ini. Beranikah kamu mengancamku? Sepertinya kamu telah ditikam dan belum belajar, jadi kamu harus memintaku untuk memukulmu dengan beberapa pukulan lagi, kata Qin Ming dengan raut wajahnya, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Bersambung.